Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, berjumpa kembali bersama kami dalam rangkaian doa Bulan Kitab Suci Nasional Kamis 19 September 2024. Pada kesempatan hari ini, kita bersama-sama akan mendengarkan dan merenungkan dari bacaan Injil Lukas bab 7 ayat 36 sampai 50. Datanglah kepadaku kalian semua yang letih dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, dalam menyatukan diri dan kehendak ilahi yang maha agung, Engkau telah mempersembahkan mada pujian kepada Allah di bumi melalui hati-Mu yang maha kudus, dan sekarang masih melanjutkan mempersembahkan Ekaristi di mana-mana, dan akan tetap meneruskannya hingga akhir dunia. Dengan sungguh-sungguh aku ingin mempersembahkan kepadamu sepanjang hari ini kegembiraan dan penderitaan kami, segala tujuan dan angan-angan kami, semua kesulitan dan hasratan kami, setiap perkataan dan tindakan kami, dengan mengeladan Santo Fransiskus dan kepada hati Bunda Maria yang tak bernoda. Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, seorang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang wanita terkenal sebagai orang berdosa. Ketika mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus dengan dekat kakinya, lalu membasuhi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hati, seandainya dia ini nabi, mestinya ia tahu siapakah dan apakah wanita yang menjamahnya ini. Mestinya ia tahu bahwa wanita ini adalah orang yang berdosa. Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi itu, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, utang kedua orang itu dihapuskannya. Siapakah di antara mereka akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku sangka yang mendapat penghapusan utang lebih banyak. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada wanita itu, Yesus berkata kepada Simon, engkau melihat wanita ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi wanita ini membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, karena ia telah banyak berbuat kasih.
Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula ia berbuat kasih. Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, dosamu telah diampuni. Orang-orang yang makan bersama Yesus berpikir dalam hati, siapakah dia ini? Maka ia dapat mengampuni dosa. Tetapi Yesus berkata kepada wanita itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan Injil Lukas bab 7 ayat 36 sampai 50, saya membayangkan saat membaca perikop di bawah ini. Kita semua berkomentar macam-macam, tergantung sudut pandang, situasi, dan pengalaman hidup masing-masing. Bisa jadi ada komentar yang biasa-biasa saja, ringan, sambil lalu, bijaksana, atau menyejukkan hati. Namun ada pula komentar yang dengan berteriak-teriak karena tidak terima atau malah bisa menghujat atau memberi sumpah serapah pada si perempuan pendosa tadi. Lalu apa yang muncul dalam hati dan pikiran kita? Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah seorang Farisi, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambut. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Apa pendapat dan komentar kita? Anda, bagaimana perasaan Anda? Kita boleh saja berkomentar apapun. Komentar kita menunjukkan diri kita, hidup kita, iman kita, dan kedewasaan kita yang sebenarnya. Jangan-jangan kita juga mengatakan hal yang sama seperti orang-orang Farisi itu. Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang pendosa. Lalu apa yang akan kita buat bila kita di posisi perempuan berdosa itu? Apakah kita akan protes dengan komentar-komentar dari kanan kiri? Sebagai penutup renungan kita, mari kita baca berulang-ulang kata-kata dan tanggapan Yesus sendiri kepada perempuan berdosa itu. Ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Apakah kita keberatan dengan kata-kata Yesus? Mengapa? Dalam keheningan, coba kita dengarkan suara hati kita. Tuhan berbicara apa terhadap kita? Tuhan memberkati. Marilah renungan pagi hari ini kita tutup dengan doa. Marilah berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau menghantar kami kepada pagi ini. Selamatkanlah kami dengan kuasa-Mu, agar pagi hari ini kami tidak jatuh ke dalam dosa. Bimbinglah kiranya perkataan kami, dan arahkanlah pikiran serta perbuatan kami kepada pelayanan, kepada sesama, dan kepadamu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.